Oke, selamat datang untuk kita semua. Kali ini kita belajar Mada 1, di mana kita akan bahas mengenai volume benda pejal putar dengan metode kulit tabung atau kulit silinder, dan tentang gaya dan fluida menggunakan aplikasi Integar. Oke, nah ketepatan menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung itu merupakan indikator perkuliahan kita di bab 5.3, dan pada gaya dan fluida kami berharap bahwa kalian dapat dengan tepat menghitung kerja yang dilakukan oleh suatu gaya sebagai suatu integral. Ya, jadi menggunakan integral, menggunakan sifat-sifat integral tentu dalam menghitung kerja atau usaha tersebut. Oke, bab 5.3 mengenai volume benda pejal putar dengan metode kulit silinder. Oke, nah sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode cakram dan metode cincin, di mana pada volume benda putar menggunakan metode cakram dan metode cincin, konsepnya adalah sebuah kurva fx ya diputar terhadap sumbu x, atau sebuah kurva fy diputar terhadap sumbu y. Nah, pada metode kulit tabung ini berbeda ya. Jadi sebuah kurva fx itu dengan batas x akan diputar terhadap sumbu y, atau sebaliknya ya, kurva fy ya akan diputar terhadap sumbu x. Oke, nah konsepnya bagaimana? Oke, konsep dari metode kulit tabung adalah dari sebuah tabung, yang mana tabung ini ada tabung dalam dan ada juga tabung luar. Oke, ada tabung dalam dan ada tabung luar. Ya. Dan apabila tabung dalam ya mempunyai jari-jari R1 ya, dan tabung luar mempunyai jari-jari R2. Ya, tabung luar mempunyai jari-jari R2, maka volume dari kulit tabung itu adalah sama dengan, ya, kulit tabungnya yang mana? Kulit tabungnya adalah kulit yang terjadi ya di antara tabung luar dan tabung dalam ini. Ya, ini adalah kulit tabung yang dimaksud. Jadi kulit tabung yang terjadi ya antara tabung luar dan tabung dalam. Oke. Nah, berapakah volume dari kulit tabung tersebut? Nah, karena tabung luar ya volumenya adalah pi R 2 kuadrat H, dan tabung dalam volumenya adalah pi R 1 kuadrat H, maka volume kulit tabung atau volume silinder tegak yang ada di samping yang dinyatakan dengan warna kuning itu adalah sama dengan pi R2 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat dikali dengan tinggi tabungnya. Oke, nah pada saat kita jabarkan dengan aljabar biasa, ya pada saat ini dijabarkan, saat pi-nya dikeluarkan, maka ini menjadi R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat H, dan ini bisa diuraikan menjadi R2 ditambah R1 dikali dengan R2 dikurang R1. Nah, pada saat kita menambahkan atau mengalikan dengan 2, ya, maka agar persamaan ini tidak berubah, kita membagi dengan 2 di penjumlahan jari-jari tabung tadi. Sehingga rumusnya menjadi V adalah 2pi R2 ditambah R1 dibagi 2, ya, dikali dengan R2 dikurang R1 dikali dengan ketinggian tabung. Atau kita nyatakan sebagai V sama dengan 2pi, ya, ini adalah jari-jari rata-rata, ya, kemudian ini kita nyatakan sebagai tebal, ya, ini kita nyatakan sebagai tebal. Oke, ini kita nyatakan sebagai tebal, ya, dan ini kita nyatakan sebagai tinggi. Oke, jadi dari situ kita sudah dapat bahwa
V itu adalah sama dengan 2pi dikali dengan rata-rata jari-jari, ya, dikali dengan tinggi, dikali dengan tebal tabung tadi, atau tebal kulit tabung tadi. Oke, nah pada saat kita nyatakan lagi, ya, itu bisa kita nyatakan sebagai 2pi, ya, di mana rata-rata jari-jari, misal kita nyatakan sebagai R, dan tinggi itu kita nyatakan sebagai H, ya, dan tebal itu kita nyatakan sebagai delta R. Oke, maka pada saat kulit tabung tadi dibuka, ya, kulit tabung yang ini tadi dibuka, ya, maka akan menjadi sebuah balok. Ya, jadi kulit sebuah tabung kalau dipotong kemudian dibuka itu akan menjadi sebuah balok dengan ketebalannya adalah delta R. Ya. Oke, maka akan menjadi sebuah balok. Ya, dengan ketebalannya adalah delta R, kemudian panjangnya itu adalah keliling lingkaran 2πr, kemudian tingginya itu adalah H. Nah, apabila ini kita ubah, ya, hanya mengubah variabel saja, R diganti dengan X, ya, maka secara otomatis, ya, ini akan menjadi delta X, ini akan menjadi 2πx, dan ini tetap ketinggian atau hanya. Nah, maka, ya, volume kulit tabung tadi itu adalah sama dengan 2pi dikali dengan X dikali dengan H dikali dengan delta X. Nah, pada saat kita nanti masuk ke dalam sebuah fungsi, ya, yang dinyatakan dalam bidang 2 dimensi, H itu nanti sebenarnya adalah sama dengan Fx atau nilai dari fungsi X. Ya, ini adalah volume yang digunakan untuk menggunakan metode kulit tabung, atau inilah nanti, ya, yang akan menjadi dasar dari integral pada saat sebuah fungsi X dengan batas Y. Sebuah fungsi yang nanti akan diintegralkan terhadap dx. Ya, oke. Nah, kita ke contoh dulu. Ya, oke, ini sebelum ke contoh, ya. Jadi itu tadi, ya. Kalau kita misalnya ada sebuah fungsi, ya, ada dua fungsi, ya, di sini fx dan gx, ya. Kalau dia mau diputar terhadap sumbu y, ya, tapi menggunakan delta X, maka di situ kita menggunakan bukan metode cincin, bukan metode cakram, tapi kita menggunakan metode kulit tabung. Nah, bagaimana jika diputar mengelilingi sumbu X? Ya, maka fungsinya bukan fungsi X, tapi kita menggunakan fungsi Y, yang akan nanti kita integralkan terhadap dy. Oke. Ini contoh metode kulit tabung, ya. Sebuah daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X, ya, dan sumbu X, serta X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, ingat bahwa pada saat kita mencari volume, yang pertama kita harus sketsa. Ya, kita harus sketsa dulu. Oke, kita sketsa. Ya, fungsinya adalah 1 per akar X, ya, dengan dibatasi juga oleh sumbu X sama dengan 1 dan sumbu X sama dengan 4. Ya, kita sketsa saja pada saat X-nya 1, maka Y-nya adalah 1. Pada saat X-nya 4, maka Y-nya adalah 1 per akar 4, atau sama dengan setengah. Oke. Nah, sehingga kurvanya adalah seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, cara yang kedua, ya, setelah kita temukan sketsa grafiknya, maka iris. Nah, kita mau pakai kulit tabung, berarti kalau mau diputar terhadap sumbu Y,
Kalau pakai kulit tabung, kita tetap pakai delta X. Kita tetap pakai delta X, kenapa? Walaupun diputar terhadap sumbu Y, tapi kita nanti mau pakai kulit tabung, yaitu delta X-nya. Oke, sekarang coba kita sketsakan perputarannya. Ya, dia mau diputar terhadap sumbu Y. Oke, coba kita harus simetri ya. Anggaplah itu simetri ya. Kita harus putar terhadap sumbu Y. Ya, ini misalnya delta X di sini, ini delta X di sini. Ya. Oke, kemudian kita putar terhadap sumbu Y, ya kan, sehingga menghasilkan ini tabung dalamnya, kemudian ini adalah tabung luarnya. Oke, kelihatan ya. Jadi satu kulit tabung itu ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar. Nanti kulit tabungnya untuk semuanya ya, di sini ada kulit tabung, di sini kulit tabung, di sini kulit tabung, sehingga dia akan menjadi sebuah benda yang penuh sesuai dengan perputaran kurva 1/X tadi terhadap sumbu Y. Oke. Nah, kita sudah tahu delta X posisinya di mana ya, kita sudah tahu posisi Y atau Fx-nya di mana, dan kita sudah tahu batas di X-nya dari 1 sampai 4. Ya, maka langkah yang ketiga itu adalah kita harus mencari delta V-nya. Ya, kita harus mencari delta V-nya. Delta V itu apa? Delta V adalah volume satu kulit tabung saja. Yang kita ambil misalnya di sini yang warna merah ini delta X-nya. Oke. Nah, karena kita menggunakan metode kulit tabung, ya, fungsinya fungsi X, batasnya batas X diputar terhadap sumbu Y, maka ya volume sebuah kulit tabung, ya, volume sebuah kulit tabung itu adalah setara dengan apa tadi rumusnya? 2pi. Kemudian jari-jarinya itu adalah sama dengan X ya, karena diputarnya dari titik pusat ya, dari sumbu Y. Maka di sini adalah X. Ya, kita lihat dulu ke sini. Oke, 2πx kemudian Fx. Nah, Fx-nya apa? Fx-nya itu adalah sama dengan 1/X, ya, kemudian delta X ya. Ya, delta X-nya itu adalah delta X. Oke, jadi 2πx dikali Fx-nya adalah 1/X dikali dengan delta X. Yang akan setara dengan ya 2pi ya, X dikali akar X. Ya, X pangkat 1 dikali X pangkat min setengah. Pangkatnya ditambah menjadi X pangkat setengah berarti akar X delta X. Nah, dari mana ini tadi? Dari yang tadi ya, bahwa volume itu setara dengan 2πx, ya, karena ini jari-jarinya X, dikali dengan Fx, dikali dengan delta X. Oke, nah itu delta V-nya. Nah, kemudian yang keempat adalah gunakan integral. Nah, sebenarnya ya, nanti delta V-nya itu adalah dilimitkan pada saat delta X-nya menuju 0 atau N-nya menuju tak hingga. Maka menjadi bentuk integral, sehingga volume yang dimaksud itu adalah sama dengan integral batas bawahnya dalam X, ya, X sama dengan 1 sampai 4, ya, apa yang diintegralkan? V tadi, ya, 2pi akar X dx. Kalau kita kerjakan ya, nanti ini hasilnya adalah 2pi integral 1 sampai 4 X pangkat setengah dx. Ya. Nanti akan kalian kerjakan ya, nanti akan menghasilkan 28/3pi satuan volume. Ya, kalian integralkan, kemudian kalian substitusikan 1 sampai 4, maka akan membentuk
2/3 pi satuan volume. Nah, dari cara kulit tabung tadi, ya, kita dapat bahwa volume itu adalah 28/3 pi satuan volume. Nah, tadi kita pakai kulit tabung. Nah, apakah ini bisa dikerjakan dengan cincin? Bisa. Ya, karena bentuk yang terjadi di sini adalah bentuk sebuah benda pejal yang di tengahnya ada lubang. Tapi ada yang harus kita ubah dulu kalau kita mau menggunakan cincin. Ya, catatannya, ya, pertama ubah dulu fungsi menjadi fungsi X sama dengan FY, kemudian sketsa, iris, dan integralkan. Ya, ingat ada dua daerah yang berbeda karena perubahan jari-jari luar dan dalam jika dilihat dari sumbu Y. Oke, coba saya sketsakan, nanti kalian lanjutkan ya. Jadi grafiknya sama ya. Ini dari 1 sampai 4 ya, grafiknya begini. Oke. Nah, awalnya tadi ya fungsinya itu adalah Y sama dengan 1 per akar X. Maka akar X sama dengan 1 per Y, kalau dua-duanya dikuadratkan menjadi X sama dengan 1 per Y kuadrat. Berarti ini fungsinya adalah fungsi 1 per Y kuadrat. Oke, mana dua daerah yang berbeda itu akibat perubahan jari-jari di sini? Nah, kalau kita menggunakan metode cincin, ya, ini anggap saja ini daerah pertama, ini daerah kedua. Atau kebalik ya, ini yang daerah pertama, ini daerah kedua. Ya, coba kita lihat dulu di daerah pertama. Pada saat di daerah pertama, ya, jari-jari luarnya itu adalah sama dengan X sama dengan 4. Dan jari-jari dalamnya itu adalah X sama dengan 1. Sehingga kalau kita gambarkan, nanti akan membentuk lempengan cincin yang seperti ini. Oke, ini yang jari-jari luarnya. Ya, kemudian jari-jari dalamnya nanti akan membentuk di sini. Ya. Itu adalah lempengan cincin yang pertama. Nah, untuk daerah yang kedua, ya, di sini, ya, jari-jari dalamnya adalah X sama dengan 1, jari-jari luarnya adalah kurva X sama dengan 1 per Y kuadrat tadi. Ya, kalau kita bentuk, apa namanya, cincinnya, oke, akan menjadi seperti ini ya. Jadi ada dua daerah di mana R-nya berbeda antara daerah pertama dengan daerah kedua. Nah, maka kalau kalian pakai cincin ya nanti integralnya itu akan ada dua buah integral, yaitu integral dari, oke, ingat pada saat X-nya 1 maka Y-nya adalah 1, pada saat X-nya 4 maka Y-nya adalah setengah. Nah, ini titik perubahan ini terjadi pada saat X-nya sama dengan 4, yaitu pada saat Y-nya sama dengan setengah. Jadi nanti ada 0 sampai setengah, ya ini menggunakan R2 dan R1 yang ada pada kurva pertama, sedangkan untuk yang kedua nanti menggunakan integral setengah sampai 1 ya. Ini kan Y setengah, ini adalah Y sama dengan 1, ya, saat X-nya 1, Y-nya 1. Ya kan? Nah, R2 dan R1-nya itu adalah menggunakan dari kurva yang kedua. Oke, silakan kalian coba, kalian kerjakan, dan apakah hasilnya sama. Oke, bab selanjutnya adalah tentang gaya dan fluida. Ya, kita tahu bahwa kerja, ya kerja, usaha, atau kita nyatakan sebagai usaha, biasanya W,
itu adalah gaya dikali dengan jarak yang dihasilkan pada saat kita mengeluarkan gaya tersebut. Nah, jadi yang dimaksud dengan usaha atau kerja itu adalah gaya yang dipakai dikali dengan jarak yang terbentuk. Ya. Ya, ketika benda bergerak pada sepanjang garis, misal digerakkan sepanjang sumbu X, ya, sepanjang sumbu X, melalui titik, ya, mulai dari titik A sampai titik B, ya, ini misalnya benda bergerak dari sini ke sini, ya kan? Dari titik awal A sampai dengan titik awal B, ya. Oke. Gaya fx, ya, gaya itu adalah sebuah variabel yang bisa berubah-ubah, ya, sepanjang garis X tadi. Dan gaya itu adalah sebuah fungsi yang kontinu. Oke. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah usaha atau kerja tadi itu adalah gaya dikali jarak. Ya. Maka delta W atau usaha misalnya dari titik XI-1 sampai XI, ya, itu adalah, atau ini kita sebut sebagai delta X, maka di sini dia punya gaya dari titik XI-1 sampai dengan titik XI, yaitu Fx dikali dengan delta X. Nah, akibatnya, ya, kalau kita jumlahkan, ya, dengan partisi-partisi delta X yang sangat kecil, itu juga akan menjadi bentuk integral. Ya, maka usaha atau kerja itu sebenarnya adalah integral dari perpindahan dari titik awal sampai titik akhir, A sampai B, gaya, ya, dikali dengan jarak yang terjadi, atau kita nyatakan sebagai dx. Oke. Nah, pada hukum Hooke dalam fisika, ya, kita mengenal gaya pegas. Ya. Gaya Fx yang diperlukan untuk mempertahankan pegas tetap terentang, ya, tetap tegang sejauh x satuan melampaui keadaan alami adalah konstanta pegas dikali dengan rentangannya. Ya, dengan K adalah konstanta pegas. Ya, semakin keras sebuah pegas, ya, semakin tidak mudah untuk ditarik, maka semakin besar konstanta pegas itu. Contoh, jika panjang alami pegas adalah 0,2 meter, ya, ini. Jadi ada sebuah pegas yang panjang alaminya itu adalah 0,2 meter. Ya. Diperlukan gaya 12 Newton untuk mempertahankannya tentang 0,04. Ya, jadi pada saat dia merentang 0,04, ya, gayanya itu adalah sama dengan 12 Newton. Oke, dari sini nanti kita akan dapatkan. Maka kerja yang diperlukan untuk merentangkan pegas sejauh 0,3 meter, jadi pegas tadi kita mau rentangkan, ya, kita olor, ya, sampai dengan 0,3 meter. Ya. Berapakah kerja yang diperlukan? Ya? Berapakah usaha yang diperlukan? Oke, pertama kali kita cari konstantanya dulu. Ya, jadi gaya tadi apa? Sama dengan K dikali X. Nah, di sini X-nya adalah 0,04. Berapa K-nya? Kan begitu. Dengan gaya 12, ya, ternyata K-nya adalah sama dengan 12 dibagi 0,04 atau sama dengan 12 bagi 4, ya, 300, ya, sama dengan 300. Konstantanya adalah 300. Nah, oke, yang ditanyakan adalah kerja yang diperlukan merentangkan pegas sejauh 0,3. Tadi keadaan alaminya adalah 0,2, ya, maka delta X-nya atau perubahan dari keadaan alaminya adalah 0,3 dikurangi 0,2 atau 0,1. Nah, yang ditanya adalah usaha, ya, atau kerja. Nah, usaha tadi apa? Integral dari A sampai B Fx dE. Perubahannya adalah keadaan alami, ya, 0,2 ini setara dengan 0, ya, maka 0,3 itu setara dengan 0,1.
konstantanya adalah 300, ya, konstantanya adalah 300. Kemudian X-nya tetap, ya. Kemudian dx. Itu adalah cara untuk mencari usahanya. Oke ya. Oke, masih ada yang bingung kenapa pakai 300x gitu ya. Oke, jadi delta W itu kan tadi dihampiri dengan konstanta dikali dengan itu untuk yang hooknya ya. Untuk secara umum delta W itu adalah fx dikali dengan delta x. Nah, fx-nya kembali ke sini tadi, fx-nya adalah kx, k-nya 300, x-nya tetap. Jadi fx-nya itu adalah sama dengan 300x ini. Oke, ya. Jadi berapa usahanya? Ya selesaikanlah integral ini, ya. Saya rasa tidak perlu dijelaskan di sini, kalian bisa coba sendiri. Nanti hasilnya adalah sama dengan 1,5 Joule. Ya, satuan usaha adalah Joule. Oke. Nah, aplikasi pada cairan. Ya, jadi integral bisa juga digunakan. Ya, integral bisa juga digunakan untuk mencari aplikasi pada cairan. Oke, nah, suatu tangki berbentuk kerucut lingkaran tegak berisi air dengan ketinggian Y, bila pada saat tinggi tangki adalah 10 feet, jari-jari puncaknya adalah 4 feet, tentukan kerja yang diperlukan. Ini ada sebuah tangki yang berupa kerucut. Pada saat tingginya 10 feet, maka jari-jarinya adalah 4 feet. Ya, maka jari-jarinya adalah 4 feet. Nah, yang ditanyakan adalah kerja atau W yang diperlukan untuk memompa air sampai ketinggian 10 feet dan kerja yang diperlukan untuk memompa air sampai ketinggian 20 feet. Kita gambarkan ke bidang koordinat dulu dalam bentuk, ya kalau kerucut berarti bentuk dasarnya adalah segitiga. Ya. Ini 4, ini kan berarti X-nya 4. Ini 10, berarti Y-nya adalah 10. Berarti di sini adalah titik 4,10. Oke. Nah, sekarang ketinggian air ya adalah Y. Ya, di sini dengan ketebalan delta Y ya kita anggap. Ya, berarti di sini ada sebuah belt ya, di sini delta Y gitu kan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencari jari-jari pada saat tingginya adalah Y? Ya, jari-jari pada saat tingginya adalah Y. Ya, kita gunakan kesebangunan segitiga. Ya, kalau di sini 4, di sini 10, berarti pada saat di sini adalah Y, ya, pada saat di sini adalah Y, maka jari-jarinya berapa gitu kan ya. Berarti 4/10 sama dengan R per Y gitu kan. Nah, berarti R-nya adalah sama dengan ya, 4/10Y gitu kan. Oke. Nah, R-nya adalah sama dengan 4/10Y. Nah, sekarang ya kita tahu bahwa F itu adalah massa jenis dikali dengan volumenya adalah PR kuadrat T. Ya, maka FY itu adalah sama dengan massa jenis dikali Pi, R-nya tadi adalah 4/10Y kuadrat. Nah, T-nya itu adalah sama dengan tinggi daripada ketebalan cakramnya itu adalah sama dengan delta Y. Oke. Nah, dari situ kita nanti akan dapat delta W ya, FY kali delta W. Ya, kita dapat FW. Kita dapat
delta W sama dengan, bukan sama dengan, dihampiri dengan FY dikali delta Y. Nah, FY-nya tadi adalah sama dengan massa jenis dikali dengan Pi, gitu kan, dikali dengan 4/10 Y kuadrat, ya, R kuadrat, delta Y. Ya, ini kan FY tadi. Nah, delta Y-nya di sini, ya, delta Y-nya di sini adalah perubahan ketinggian air, di mana perubahan ketinggian air untuk yang A itu adalah 10 min Y. Nah, sehingga W itu adalah sama dengan 0 sampai 10, ya, ini, kemudian ini saya kuadratkan, ya. Ya, 10 min Y dy. Ya, ini adalah integral yang menggambarkan nomor A. Nah, kalau untuk yang B bagaimana? Nah, coba dicari apa yang diganti dari situ. Ya, untuk latihan silakan dikerjakan nomor 9, nomor 12 untuk latihan 5.3 dan nomor 8, 9, 10, 11, 12 untuk latihan 5.2. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di lain